Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di Media Santri Al-Huda Duglu, Media Santri Duglu ya. Di sini saya ingin membuat sebuah konten yang mana terfokus pada pembahasan hasil analisis saya. Analisis saya pada untuk melengkapi tugas dari sekolahan, yaitu universitas, di mana di sini saya akan membahas tentang analisis kebijakan pembangunan sektor pariwisata Simpang PB Selo Boyolali terhadap perilaku keberagamaan masyarakat. Oke, ini bagaimana? Ikuti video ini sampai selesai. Oke, setelah saya melakukan beberapa observasi di wilayah wisata tersebut, kemudian melakukan beberapa wawancara dengan beberapa tokoh masyarakat, ada beberapa hal yang dapat kita ketahui dan dapat kita simpulkan. Yang pertama di sini kebijakan pemerintah Kabupaten Boyolali untuk membangun sektor pariwisata Simpang PB itu tujuannya apa? Yang pertama itu tujuannya adalah diantaranya untuk apa? Untuk mengembangkan, mendorong sektor perekonomian masyarakat sekitar, di mana masyarakat sekitar Simpang PB di situ sebelum adanya Simpang PB adalah masyarakat yang kultur ekonominya adalah masyarakat pertanian yang dimana bercocok tanam, menanam sayur di lahan dan lain sebagainya. Akan tapi seiring dengan kebijakan pemerintah untuk membangun pariwisata, desa pariwisata di wilayah tersebut, ini mengubah mindset masyarakat dalam bidang perekonomian. Walaupun yang masyarakat tua ini terbagi menjadi dua bagian. Jadi yang masyarakat lintas yang umurnya kurang lebih 40 ke atas itu masih tetap untuk memenuhi kebutuhannya adalah dengan bercocok tanam. Akan tapi beberapa masyarakat yang di bawah 30 tahun ke bawah sampai umur 20-an lah, 17 tahunan, itu sudah mulai berkembang pemikirannya. Untuk apa? Untuk membangun perekonomian dengan apa? Dengan pengetahuan ekonomi dalam sektor pariwisata, kemudian sektor UMKM, kemudian membangun sebuah usaha-usaha kreatif, seperti halnya membangun usaha kafe dan lain sebagainya. Itu semuanya berlatar belakang dari aspek pengetahuannya pemuda dan masyarakat sekitar situ. Jadi itu. Nah, di sini analisis saya melihat beberapa observasi dan yang saya laksanakan wawancara kepada beberapa tokoh di wilayah tersebut terhadap dampaknya terhadap perilaku keberagamaan masyarakatnya bagaimana gitu. Jadi dampak pembangunan pariwisata, kebijakan publik yang direalisasikan dengan membangun wisata di desa tersebut adalah ada dua aspek. Yang pertama aspek positif sama aspek negatif. Fokus pembahasan ini adalah dalam aspek keagamaan, perilaku keberagamaannya masyarakat itu adalah dampak positifnya dengan adanya sebuah pembangunan kebijakan pemerintah untuk membangun sektor pariwisata tersebut, khususnya dalam aspek agamanya, karena tentunya pembangunan tersebut berdampak pada ekonominya, sehingga nomor satu apa? Terkuranginya yang namanya angka pengangguran di daerah tersebut. Penganggurannya berkurang sehingga para pemuda itu mudah untuk mencari kerja, tidak ada yang nganggur, sehingga memberikan motivasi kepada mereka untuk bergerak mencukupi kehidupannya sendiri secara mandiri, seperti itu. Terus kemudian selain itu aspek positifnya adalah dalam hal keagamaan, masyarakat loyal, memiliki keloyalan untuk melaksanakan event-event agama, seperti halnya kumpulan. Kalau di masyarakat Selo itu adalah masyarakat yang mengagemi tentang budaya Jawa, kumpulan, tahlilan, kemudian muslimatan, NU-nan, itu
apa namanya mendapat perhatian yang besar bagi masyarakat. Karena apa? Ekonominya sudah selesai. Mereka punya lapangan pekerjaan, tercukupi makmnya dan lain sebagainya. Sehingga mereka dapat fokus untuk berekonomi dan fokus juga untuk melakukan syariat keagamaan, baik secara sosial ataupun secara ritual. Di masjidnya ya berjalan, kemudian di masyarakatnya juga berjalan, seperti itu. Jadi itu dampak positifnya. Selain itu juga mungkin dampak positif yang bisa kita ambil tadi dengan wasilah adanya pembangunan sektor pariwisata di daerah tersebut adalah orang-orang tua yang sadar dan memiliki kesadaran terhadap pentingnya pendidikan. Mereka banyak memondokkan putra-putrinya ke pesantren. Sehingga diharapkan mereka tidak terpengaruh oleh perkembangan secara zahir yang ada di daerah tersebut. Tapi mereka terjaga di pesantren, terdidik di pesantren dengan kiai, mengaji, sehingga ketika terjun kembali ke daerahnya, mereka siap untuk mereka siap untuk hidup di lingkungan yang banyak wisatawannya, di mana wisatawan yang hadir di sebuah pariwisata itu beragam sekali. Tidak semuanya orang baik akhlaknya, tapi semuanya beragam. Itu salah satu aspek positif yang nomor 3. Kemudian selain aspek positif adalah dampak negatifnya bagaimana? Oke, ini bagi teman-teman yang daerahnya merupakan daerah sektor pariwisata tentunya tahu dan tentunya harus bersikap. Di mana di sebuah daerah yang ada realisasi kebijakan pemerintah untuk membangun sektor pariwisata, dampak negatifnya adalah tentunya akan hadir beberapa budaya-budaya baru yang akan dilihat oleh masyarakat pada daerah tersebut. Orang-orang luar akan masuk dengan budaya yang bermacam-macam dan beragam. Dan tentunya budaya tersebut nggak semuanya positif, ada yang negatif pula. Contohnya diantaranya adalah contoh masyarakat wisatawan yang masuk ke daerah tersebut. Kalau saya lihat tadi di wisata Simpang PP ada yang secara syariat, kalau keagamaan pakai pakaian yang tidak syar'i, tidak menutup aurat. Itu merupakan salah satu hal yang perlu diingat-ingat oleh teman-teman yang dekat dengan sektor pariwisata daerahnya atau rumahnya. Itu dampak negatifnya. Sehingga ketika masyarakat wilayah yang berada pada wilayah wisata tidak memiliki keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, tentunya akan ikut budaya tersebut. Ikut pakaiannya tidak syar'i, tidak pakai kerudung dan lain sebagainya. Dan ini kami harapkan kita sebagai sosok seorang yang muslim harus punya pengetahuan itu, bahwa kita harus bisa men-sharing budaya baru, budaya apa yang kita lihat untuk bisa kita aplikasikan ke dalam diri kita. Terus kemudian yang nomor 2 aspek negatifnya adalah selain dampaknya terhadap lingkungan kepemudaan seperti itu, adalah selain itu muncul yang namanya individualisme untuk menyukupi kebutuhan pribadi dan mengesampingkan kepentingan sosial. Contohnya kalau di masyarakat ada yang namanya kumpulan yang sudah berjalan bertahun-tahun dengan adanya wisata, kemudian mereka punya banyak pekerjaan, mengesampingkan kumpulan tersebut. Contohnya kayak gitu yang tadi yang disampaikan oleh beberapa pewawancara yang saya wawancarai, kayak gitu. Kemudian aspek yang lain negatifnya adalah ya karena sudah sibuk dengan pekerjaan, kemudian sibuk dengan melihat suasana gebiaring dunia yang melihat orang-orang
jalan-jalan di wisata tersebut, kadang sebagai orang yang hidup di daerah wisata seperti itu, kadang membuat kita lalai untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya ya sholat THR, sholatnya terlambat, atau mungkin bahkan mengesampingkan yang namanya ibadah. Itu wajar. Dari itu, beberapa kesimpulan yang dapat kita simpulkan adalah, jadi dampak kebijakan publik terhadap perilaku keberagamaan masyarakat, khususnya pada sektor pariwisata, dapat kita simpulkan memiliki dampak dua, negatif dan positif. Dari itu, mari kita harus jeli dan harus pandai-pandai untuk memilah dan memilih mana budaya yang harus kita ambil, mana budaya yang tidak perlu kita ambil. Karena di positifnya juga dalam bidang ekonomi banyak sekali. Di antaranya sebelum adanya wisata Simpang PB itu masyarakatnya nyogur tani aja. Tapi setelah adanya Simpang PB, masyarakat terbuka pemikirannya, memiliki pemikiran yang luas, membuat destinasi wisata seperti di situ ada wisata Bukit Sanjaya, kemudian Bungalow, terus kemudian ada Merapi Garden, kemudian beberapa kafe-kafe berkembang di situ. Itu dalam sektor perekonomian sangat mendorong dan mengembangkan masyarakat untuk hidup yang mandiri. Dari itu, penyampaian saya yang terakhir adalah dengan demikian saya kira mari kita bersama-sama sebagai sosok seorang pemuda yang akan hidup dan berperan di ranah masyarakat 10 tahun, 15 tahun, 30 tahun yang akan datang. Mari kita cari pengetahuan yang seluas-luasnya sehingga ketika kita terjun di masyarakat, kita mampu bagaimana membuat sebuah kebijakan yang dapat diterima oleh masyarakat dan dapat memberikan dampak yang positif lebih banyak daripada dampak negatif yang lebih banyak. Positifnya harus lebih banyak, tapi negatifnya harus lebih sedikit. Mungkin itu penyampaian saya pada video saat ini. Ada kurang dan lebihnya mohon maaf, karena saya juga ingin bersharing seperti ini, tujuannya untuk melatih kita untuk berbagi ilmu, berbagi pengalaman, dan berbagi wawasan. Akhirul kalam dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.